Ko Andre Tunggal. Apa kabar ini? Baik. Thank you, Bang Fuad. Thank you udah ngundang. Bisa bisa cerita sedikit tentang ininya, tentang kohnya? Manggil nama aja kayaknya ya, Bang Fuad ya. Oh ya, Andre ya. Saya panggil Andre izin ya. Ya, 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 sure. Atau Sure. Aku saya kalau gitu dipanggil Pak juga ya, karena biar biar sama-sama ngerasa muda gitu. manggil bro aja deh ya, supaya seru ya. Oke, bro, bro, keren, Oke, keren. that's good then. Menemukan titik temu itu enak. Oke, then lalu? Bisa ceritakan tentang latar belakangnya, apa yang dikerjakan sekarang dan bagaimana dengan perkontenan dan lain sebagainya. Oh, wow. Pertanyaan pertama berat. Em, ya, tidak berat-berat amat, tapi maksudnya itu sebuah proses panjang kan. That's why I say berat gitu ya. Karena apa yang dikerjakan mungkin kalau secara sepintas yang dilihat adalah aku adalah seorang yang mungkin bisa dibilang konten kreator gitu. Karena memang kerjaannya memang mengupload, kerjaannya memang live, streamer juga, kerjaannya juga sebenarnya di balik itu semua sedang membuat sebuah yang kita sebut sebagai pelayanan ya. Mungkin kata pelayanan itu tidak familiar untuk semua orang, tetapi ini semacam kayak layanan sosial begitu. Sifatnya adalah perspektifnya sebenarnya bukan keagamaan tapi holistik. Ya, jadi keagamaan itu buatku itu hanya sebuah itu adalah sesuatu yang sifatnya tuh kepercayaan yang sifatnya personal ya. Tapi lebih daripada itu, aku percaya bahwa sebenarnya semua harus ber, berakhir pada sebuah manfaat pada publik ya. Jadi apa yang sedang kukerjakan itu adalah membuat sebuah atau lebih tepatnya menjadikan atau menciptakan sebuah wadah tempat di mana orang-orang yang punya sebuah visi yang sama untuk menghadirkan sesuatu yang positif, bermanfaat, dan kami yakini sebagai sebuah kebenaran untuk disajikan ke publik. Tujuannya memberikan dampak yang baik buat orang-orang yang mengkonsumsi sosial media. Kira-kira gitu. Dan itu kita start small sih. Kita mulai dari hal yang kecil. Kita lagi ngembangin beberapa influencer-influencer yang tujuannya adalah ya kita tahu lah sosial media di satu sisi positif, di satu sisi toksik, banyak yang toksik. Kita ingin supaya memberi warna gitu. Kira-kira gitulah, bro. Hmm, Sorry masih saya abstrak. masih, iya, saya masih belum puas sama jawabannya. Saya sebenarnya butuh yang lebih Sure. konkret. Kira-kira apa yang mau dikerjakan, pesan apa yang mau disampaikan, dan apa harapan dari output dari kebaikan itu. Hmm. Ini pertanyaannya Ke- kayak ini ya, kayak apa namanya, investigasi. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak saya ingin. apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. I mean, sebenarnya kan ini semua bermula dari sebuah keyakinan pribadi ya, keyakinan pribadi, Mhm. sebuah kerinduan untuk dunia ini jadi lebih baik. Dalam arti kita menyadari bahwa dunia ini kalau kita tidak muncul dengan narasi-narasi yang idealis, ya, maka aku merasa bahwa dunia ini akan tidak terkontrol gitu. Nah, itulah sosial media. Bukannya kita mau jadi hero ya, tapi maksudnya itu yang kita imani sebagai seorang, karena aku adalah seorang Kristen, dan yang aku imani adalah Kristus, Tuhan Yesus itu memanggil kita untuk diselamatkan, dan diselamatkan itu bukan soal masuk sorga ya, tapi diselamatkan dalam konteks yang aku percayai adalah bagaimana kita menghidupi hidup yang tadinya chaos, yang tadinya menuju kepada kebinasaan. eh Hidup itu harus kita arahkan pada hidup yang ada dalam keselamatan, which is keselamatan itu sendiri adalah bagaimana kita menghadirkan terang di tengah gelap, kita menghadirkan keteraturan di tengah chaos, kita menghadirkan damai sejahtera di tengah kacau balau, begitulah kira-kira. Jadi aku percaya bahwa panggilan itu harus sampai kepada panggilan hidup sehari-hari yang relevan di dunia nyata. Jadi aku percaya bahwa main game pun seharusnya bisa menjadi tempat untuk orang itu menjadi lebih positif. Membuat kue pun harus membuat orang itu bisa jadi lebih positif. Jadi aku percaya bahwa ada begitu banyak cara untuk berdampak dengan baik. Gitulah kira-kira, bro.
Dan berdampaknya itu pakai sosial media. Eh, Tadi kan bilangnya bermain game pun harus ada dampak baik. Kira-kira bagaimana cara game memberikan dampak kebaikan itu? Karena menurutku orang main game itu suka atau nggak suka, kita mau larang atau nggak larang, itu sesuatu yang menyenangkan. Aku ingat masa kecilku adalah aku pernah bilang ke mama ya, ke ibuku bahwa aku akan sampai tua pasti akan tetap main game. Percayalah gitu ya, saking saking menemukan cinta dan keindahan main game gitu kan ya. Aku bisa merasakan bahwa banyak orang hari ini anak-anak mungkin let's say kita bilang sekarang teens ya atau alpha lah begitu. Mereka pasti mungkin 9 dari 10 itu main game, aku merasa. Jadi kita mau suka nggak suka mereka akan main game. Karena dunia kita bergerak ke arah sana. Nah, aku percaya bahwa ada hal-hal yang kita itu tidak bisa bendung. Ya sudah, kita berselancar saja gitu ya. Tapi di tengah ada arah dunia yang menuju ke sana, aku melihat bahwa begitu banyak konten orang-orang main game itu isinya tuh sumpah serapah ya. Terus kemudian saling saling apa ya, saling ngebully dan sebagainya. Nah, menurutku seharusnya kita bisa kasih dampak yang lebih baik dengan kata-kata yang lebih positif, sharing perjalanan hidup yang lebih baik gitu ya. Nah, aku percaya value hidup itu akan masuk lewat cerita, lewat pertemanan. Nah, kalau misalnya orang bisa, kita punya streamer atau kita punya influencer main game yang positif, wah itu akan baik sih. Aku pikir begitu. Apa game favoritnya Bro Andre ini? For all time. Milenial bro, Makanya Football itu Manager. Football Manager. Tahun berapa? Football Manager tahun berapa masih catat? Terakhir main ya. 2011, 2012, No, itu sudah terlalu telat. Terakhir aku main itu Football Manager 18. 2018. Iya, 18, 19 mungkin. Atau 20 ya. Lupa aku. Berarti suka game strategi ya daripada game action. Iya, Age of Empire. Itu salah satu game kesukaan. Dua, Eh, Age of Empires 2. 2, 3, sampai yang 4 itu apa ya? Civilization mungkin ya. Aku lupa. Kita main yang Civ 7 udah main. Apa ya? Yang mana? Civ 7, Civilization 7 udah main belum? Belum. Reviewnya jelek di Seru Steam, ya? jadi saya juga belum beli. Oh gitu. Aku suka game strategi. Sangat suka. Sangat suka game yang mikir. Jadi saya kebetulan juga seorang gamer walaupun udah lama nggak main game lagi semenjak COVID. Saya udah mulai males gitu. Entah mungkin kan ada tua juga gitu, dan nggak ada temen yang seumuran. Ini mainnya di Steam kah? Kayaknya Steam ya. Main di Steam ada. Iya, ya main di Steam ada. Cuman lebih banyak sebenarnya berkutat dengan karena anak sekarang tuh kalau main pakai Discord ya. Ya. Nah itu aku nggak paham. Aku Nggak nggak paham. terlalu paham. Tidak pintar lah. Pakai tapi tidak pintar lah. Begitu. Baguslah kalau gitu. Jadi saya terbakar semangatnya kembali karena ada orang yang seangkatan sama saya itu yang masih main game juga. Soalnya saya udah lama kehilangan semangat. Kawan-kawan sudah pada tua semua kan, sibuk sama kerjaan, sama anak, sama keluarga. Saya di main game sendiri. Temanku siapa gitu. Nanti kita jadi saya punya teman lagi. Sebenarnya aku udah lama nggak sempat main game lagi sih sebenarnya. Jadi pengennya sih, maksudnya di nanti libur di depan ini libur panjang ini pengennya main game, pengennya gitu Eh, sih. Bicara soal game, kira-kira game seperti apa yang maaf, yang Bro Andre rasa ini bagus, yang bisa memberikan nilai-nilai yang bermanfaat untuk orang? Game seperti apa yang bagus yang memberikan nilai yang bermanfaat? Kalau menurutku game itu seharusnya mengasah cara berpikir, mengasah analisa. Nah, menurutku itu game yang bagus gitu. Kalau game yang sifatnya action ya silakan, kalau cerita RPG ya silakan. Tapi aku sendiri percaya bahwa dalam game itu harus melatih yang namanya kemampuan strategi gitu kan ya, kemampuan untuk ya itu tadi analisa. Dan seharusnya game itu melatih kita kemampuan untuk bisa fair gitu. Fair dalam arti kalau game udah main cheat ya, kalau udah main game shark kalau dulu tahu zamannya. Ya tahu banget. Saya pemakainya juga Eh, dulu.
Kalau sekarang itu apa sih apa namanya eh, apa ada kayak Mod, app program ah mod bukan. iya iya mod atau apa ya sudah susah sih. Ada satu lagi tuh apa trainer ya. Trainer ya. Jadi maksudnya game itu seharusnya membuat kita itu antara dua ya. Ada orang yang akhirnya jadi ambisius banget untuk menghalalkan segala cara buat menang gitu kan. Tapi seharusnya menurutku path dari game itu sendiri adalah membuat kita tuh bisa mampu untuk menerima kegagalan, tapi juga belajar dari kegagalan. Harusnya sih path game itu harusnya begitu. Cuman sayangnya adalah hari ini game itu dilihat as it is aja gitu. Tapi kan gini ya, banyak game sekarang ya yang kan anak-anak ya termasuk generasi kita juga yang main game online gitu kan. Yang dimana di situ rata-rata kolom chatnya itu toxic banget. Hmm. Yang dimana saya ngerasa memang harus ada pendidikan dari orang tua ataupun kan kalau bisa dari sekolah-sekolah untuk memperbaiki perilaku online itu, karena perlahan kan interaksi online kita itu bakalan sudah selegitimate interaksi offline gitu. Hmm. Yang dimana saya rasa harus ada pendidikan untuk melatih bagaimana berinteraksi secara online. Kira-kira ada nggak concern itu di apa namanya yang Bro Andre kerjakan sekarang ini untuk memperbaiki cara berinteraksi? Jujur ya, bahkan aku baru terpikir ketika bro ungkapin sekarang. Aku baru terpikir, seriusan. Yang aku cuma pikirkan adalah aku pengen ada seorang streamer yang kemudian nanti akan kasih good impact. Itu aja yang aku pikirkan. Cuman bahkan untuk memikirkan lebih dalam soal masalah apa namanya sebenarnya betul. Harusnya ada semacam satu struktur yang kita ciptakan untuk kemudian mencegah apa yang hari ini realita yang kita lihat. Efek buruk dari bagaimana kemajuan teknologi kita, anak-anak main game, tapi kemudian mereka nggak siap dengan mereka bisa terekspos dengan terpapar dengan begitu banyak hal di luar sana, bagaimana mereka behave. Aku pikir, iya, aku setuju. Itu aku belum pernah pikirkan sebelumnya. Ya, saya pikir terutama, dan saya sendiri juga sebenarnya belum tahu harus bagaimana ya, karena saya juga punya anak dan mulai terpengaruh cara berkomunikasi yang toksik di dunia online. Iya nggak Dan sih? Tiba-tiba iya, dia bisa datang-datang sama kita dan dia bisa ngomong bad words luar biasa dan dia bisa perilakunya bisa begitu. Kita sampai kaget gak sih? iya, saya nggak pernah ngajarin anak ini ngomong begini, kok tahu dari mana dia? Iya, Gitu. Jadi iya, 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 iya. tentu saya merasa sebagai orang tua juga nggak tahu bagaimana cara ngelatihnya, karena ini fenomena yang baru gitu loh, belum ada yang Hmm. bisa meregulasinya, bahkan saya rasa juga para pendidik juga belum tahu gitu. Dan sebenarnya Thank you begini, loh bro. Aku baru kepikir satu ide yang penting. Itu benar sih. Itu benar. Oke, oke, lanjutkan. ya apa namanya, mungkin begini ya, yang mau saya bilang juga, dan ini pemikiran yang sangat sangat unfiltered dari saya, bahwasanya peranan agama di dalam mengajarkan kebaikan, salah satunya adalah tentang kebaikan berinteraksi di dunia online. Saya pengen tanya hypothetical question gitu. Seandainya Bro Andre ini sebagai seorang preacher, bolehlah saya bilang gitu ya, harus mengajarkan anak-anak tentang berbicara baik, berinteraksi dengan baik di dunia online. Pesan apa yang bisa diambil dari kitab atau dari agama? Hmm. Menarik sekali. Sangat menarik ya. Em, aku percaya bahwa mengkomunikasikan tentang apa yang aku sebut dengan truth itu ya, kebenaran. Dan dalam hal ini buat aku kebenaran itu adalah satu nilai yang kemudian menubuh ya, embodied ya di dalam diri kita dan pikiran kita. Jadi membentuk who we are, siapa kita ya, bukan bukan apa yang kita lakukan tapi siapa diri kita sesungguhnya. Nah, aku percaya itu adalah esensi dari seharusnya agama ya. Jadi agama bukan serangkaian peraturan, tetapi agama itu adalah sebuah perjalanan yang membuat kita menemukan siapa kita begitu maksudnya.
Nah, kalau kalau pertanyaannya adalah bagaimana mengkomunikasikan itu dalam hal menghubungkan dengan agama dan kemudian anak-anak, maka aku percaya anak-anak itu punya fase perkembangannya sendiri. Kalau kita ngomong dalam psikologi perkembangan itu, mereka masih belum cukup bisa untuk berpikir secara abstrak, ya. Tetapi kita sudah bisa kasih reasoning kepada mereka. Reasoning bagaimana atau apa yang menjadi manfaat dari ketika saya berbicara sopan. Apa yang jadi manfaat ketika saya itu menjadi kind di tengah orang-orang yang mungkin tetap berbicara kotor. Atau teman-teman yang mungkin katakanlah ngomong jorok di luar sana. Kenapa saya harus tetap kind? Kenapa saya harus tetap filter apa yang jadi kata-kata saya gitu. Nah, menurutku tuh begitu. Jadi makanya aku percaya kalau dihubungkan dengan apa yang menjadi berita atau message dari agama itu adalah pertama soal identitas. Identitas itu penting. Siapa kamu gitu. Dan kalau aku bicarakan adalah maka aku akan ingatkan bahwa kamu itu adalah orang-orang yang disebut sebagai umat Tuhan atau anak-anak Tuhan gitu. Karena kamu anak-anak Tuhan itu berarti kamu memang harus berbeda dengan orang-orang di luar sana yang ngomongnya kotor misalnya. Atau orang-orang di luar sana yang mungkin ngomongnya nggak difilter. Nah, aku pikir itu pertama. Dan yang kedua adalah tentang kenapa bersikap baik itu adalah sesuatu yang punya manfaat atau punya benefit gitu. Ketimbang kamu bersuka atau bersikap sesuka yang kamu mau gitu. Ya, aku pikir mungkin itu bagian dari bagaimana kita mengkomunikasikan itu sih. Aku pikir gitu sih. Oke, 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 oke. Ya saya lagi mendalami pesan itu ya. Aku berharap aku membahasakannya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bahasanya tidak terlalu eksklusif ya, supaya sorry kalau misalnya bahasanya terlalu eksklusif. Amin. Sebenarnya enggak sih. Santai sekali sekali Oke, duduk bagus sih. deh. Em, Ya begini, saya di circle para skeptik termasuk kreator yang paling ini ya, yang paling non kombatif. Oh, oke. Dan yang memang paling saya lebih suka mencari sebuah pesan-pesan tentang agama. Kalau kita Hmm. berbicara agama yang memang Hmm. mungkin terlewatkan di dalam diskursus sehari-hari. Mm-mm. Jadi kebetulan aja saya belum ketemu ya preacher agama Islam yang memang yang cukup toleran melihat kondisi saya sekarang yang memang mau diundang kalau saya undang. Ya itu adalah sebuah fakta fenomena yang saya rasa peculiar karena saya nggak saya dari sana memang termasuk sisi yang paling payah untuk diajak berinteraksi dan saya ngomong kayak gini bukan untuk mengsugarcoat apa-apa, memang itu kenyataannya gitu. Jadi saya pengen melihat sebuah diskursus yang baik antara Mm-mm. ini ya, antara berbagai macam pemahaman ini. Jadi bahasa itu tidak eksklusif tadi, bahkan menurut saya cukup universal in a sense ya gitu. Dan itu saya senang mendengarnya gitu. Kenapa aku ngomong begitu? Karena aku menemukan banyak orang itu bicara kayak ayam sama bebek. Maksudnya? Jadi komunikasi itu sebenarnya membutuhkan kerendahan hati, menurut aku. Kita mesti humble dalam komunikasi karena komunikasi itu adalah ketika bagaimana apa yang saya pikirkan itu bisa tersampaikan dengan baik, ya kan? Itu kan esensi dari komunikasi. Tapi masalahnya adalah apa yang saya pikirkan itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita sampaikan membumi pada orang yang mendengarkan. Kalau orang yang mendengarkan itu kita pakai bahasa-bahasa yang sudah di planet-planet lain, misalnya dalam hal ini aku menyoroti tentang kekristenan ya. Kekristenan itu kan punya term-term tertentu yang sebenarnya itu tidak benar-benar dipahami oleh banyak orang gitu kan. Nah, cuman sebagian orang tuh kan membahasakannya dengan term-term itu. Jadi makanya aku punya ya thank you anyway. Aku berharap bahwa komunikasiku tidak di awan-awan gitu. Bahwa maksudnya harus membumi dan ya karena kan tujuan komunikasi bukan saya sampaikan apa yang saya mau sampaikan, tapi juga adalah saya mau mendengar apa yang orang lain mau bicarakan kan begitu kan ya. Jadi menurutku itu butuh kerendahan hati berdua gitu. Contoh bahasa di dalam kekristenan yang susah dipahami apa kira-kira, Bro? Bahasa dalam kekristenan, misalnya ngomong tentang keselamatan, term keselamatan itu sendiri kan tidak, sebenarnya kekristenan itu punya artikulasi sendiri misalnya.
Hmm? ya kan? Beriman, itu apa beriman? Atau beragama, itu pun sebenarnya menurutku eksklusif. Beragama itu karena orang yang datang dari background agama lain bisa jadi memahami beragama itu dengan cara dia beragama. Padahal kekristenan itu kan beragama dengan caranya yang unik. Kekristenan memahami keselamatan dengan cara yang unik, gitulah menurutku. Nah itu yang seringkali tuh kita kayak ngomong termnya keselamatan, tapi beda cara pikirnya. Termnya beragama, tapi beda cara pikirnya. Contohnya nih, misalnya ada orang yang, ya bro tahu kan aku bikin konten untuk meresponi orang-orang yang di luar sana membuli kekristenan kan gitu kan. Nah salah satunya membuli kekristenan itu kan misalnya dengan mengatakan oh Yesus itu agamanya apa gitu. Iya kan maksudnya term agama itu pun sendiri kan orang tersebut sudah membicarakan dari perspektif agamanya. Yaitu oke, let's say katakanlah dia adalah seorang muslim, dia adalah Islam. Jadi dia membicarakan agama itu dalam term Islam. Bahwa Islam adalah serangkaian, Islam itu adalah agama, din, jalan, syariat. Jadi dia membicarakan tentang syariat, dia membicarakan tentang tata aturan hukum. Nah untuk membicarakan Yesus agamanya apa, itu adalah sesuatu yang tidak relevan. Karena dia mau bilang bahwa Yesus agamanya bukan Kristen. Itu aja tidak pada satu, satu ini yang sama begitu ya, satu ide yang sama gitu. Nah itu contohnya lah menurutku kira-kira. Ada nih satu contoh bahasa yang mungkin sangat susah dan sejujurnya sampai sekarang saya juga belum tahu dan ya saya nggak juga terlalu ingin tahu tapi mumpung lagi ngomong sama orangnya saya pengen tahu Trinitas. Oke, Gak apa-apa ya saya tanya silakan. apa itu Trinitas? Trinitas itu istilah yang kemudian diformulasikan ya. Jadi itu penting. Kalau kita menurutku fair untuk kita ngomong tentang sejarah karena itu adalah sesuatu yang diformulasikan oleh orang-orang Kristen atau para pengikut Yesus termasuk pemimpin-pemimpinnya yang menggambarkan tentang identitas dari pribadi Yesus sendiri berhubungan dengan pribadi Yahweh ya, pribadi yang disebut sebagai Bapa. Jadi relasi antara Yesus sebagai pribadi ilahi yang ada di dunia dengan pribadi Bapa yang ada di dalam keterbatasan mereka menyebutnya sorga, begitu ya. Jadi apa sih relasinya? Bagaimana menyebutnya? Karena Yudaisme itu kan monoteisme juga, begitu kan ya. Jadi dalam perkembangannya monoteisme. Sehingga bagaimana menjelaskan tentang hubungan antara Yesus? Makanya mereka kemudian menyebutkan Yesus sebagai sang anak Allah, gitu kan ya. Anak Allah itu kan artinya sharing esensi yang sama. Bukan anak Allah itu artinya Tuhan menikah lalu punya anak, begitu ya. Tapi sharing esensi yang sama. Makanya Yesus itu sebagai pribadi ilahi yang tadinya, kalau dalam bahasa aku tuh pribadi ilahi yang abstrak, pribadi ilahi yang tidak dapat dikenali, pribadi ilahi yang tidak dapat untuk dipahami seutuhnya, menjadi dipahami seutuhnya melalui Sang Firman. Jadi firman yang abstrak itu kemudian menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Jadi firman yang mendaging, firman yang inkaro, yang inkaro bahasa Latin yang turun menjadi daging, ya inkarnasi. Begitulah kira-kira. Jadi Trinitas itu adalah penggambaran bagaimana pribadi Tuhan yang satu, yang tidak ada yang lain, itu kemudian menyatakan dirinya di dalam pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Nah begitulah Trinitas. Jadi Tuhan yang satu ini bukan selalu kita bicarakan tentang satu unit ya. Karena cara agama pada umumnya itu cuman memahami dan aku pikir didominasi oleh perspektif Islam bahwa tauhid itu unity begitu. Unit ya. Tauhid itu unit, satu unit. Jadi Allah itu satu unit dan tidak ada yang lain, ya kan? Dan aku pikir itu penekanan yang sangat kuat dari Islam. Dan kemudian makanya kekristenan itu memahami Esa itu dalam perspektif kesatuan, bukan dalam perspektif unit gitu, tapi unity, maksudnya begitu.
Ya, ini sesuatu yang berbeda juga. Ada tadi yang menarik ya, firman. Sepertinya Kristen memahami firman itu berbeda dengan bagaimana Islam memahaminya. Jadi Islam itu memahami firman itu sebagai kata-kata dari Tuhan yang turun dan dibukukan di dalam kitab Al-Quran gitu. Bagaimana Kristen memahami firman di sini? Sebenarnya gini, mungkin kita harus memahaminya itu begini. Konsep abstrak itu bagaimana kita memahaminya? Misalnya kasih, ya. Kasih itu bagaimana kita memahami kasih? Kita nggak bisa memahami kasih sampai kasih itu dinyatakan di dalam, let's say, perbuatan, bahkan dalam kata-kata, ya kan? Ketika bilang aku, let's say, orang tidak pernah tahu apa itu kasih, ya kan? Lalu kemudian kita datang dan bilang, aku mengasihi kamu. Dia akan bingung, apa maksudnya mengasihi kamu? Jadi dia kan harus punya sebuah konsep dulu. Nah, itu kan sebuah jembatan gap, ya. Nah, makanya kekristenan memahami bahwa ada pribadi Tuhan yang maha kuasa dan sebagainya, itu adalah pribadi yang kemudian mencoba untuk mengkomunikasikan dirinya kepada kita manusia, dan dia mengkomunikasikan dirinya melalui firman. Nah, aku sering contohnya tuh begini. Bagaimana kita menjelaskan es krim? Contoh, oke, pada yang paling mudah aja. Kopi. Bagaimana rasa kopi? Kopi itu tidak bisa kita jelaskan sebagai pahit. Betul tidak? Kopi itu tidak bisa kita jelaskan sesimpel pahit. Karena kopi tidak semata-mata pahit. Ya. Pahit itu pahitnya obat tidak sama dengan pahitnya kopi. Ya kan? Nah, kita bilang kopi itu harum. Orang akan berpikir, kalau orang tidak pernah tahu apa itu kopi, maka harum itu bunga. Apakah harumnya bunga adalah harumnya kopi? Nggak bisa. Jadi, kata kopi itu sendiri, sebenarnya, rasa kopi dan kopi itu sendiri nggak bisa dijelaskan keluar dari kopi itu sendiri. Nah, paham ya maksudnya? Jadi, bagaimana membahasakannya itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat impossible untuk memahami seutuhnya. Nah, sama seperti bagaimana kita membawa yang namanya pribadi Tuhan kepada manusia, nabi-nabi dan sebagainya untuk menyampaikannya pun akan terbatas. Kenapa? Karena menurutku nabi pun mengenal Tuhan pun terbatas. Katakanlah jika memang ada Tuhan di sana, dan katakanlah memang ada nabi yang berjumpa dengan Tuhan, maka nabi pun akan menangkap pribadi Tuhan pada apa yang dia pikirkan, bukan? Dan itu pasti akan banyak distorsi sampai kepada umat lebih distorsi lagi. Nah, jadi Kristen percaya bahwa ada sebuah ada sebuah jalan buntu untuk mengenal Tuhan. Sampai ketika Tuhan sendiri yang datang kepada umatnya, menjelma menjadi manusia. Nah, jadi sama kayak misalnya kita mau ngomong sama, contoh ya, misalnya bukan untuk menginikan orang Afrika misalnya, tapi katakanlah orang Afrika, karena bayanganku Afrika panas, tidak ada es di sana, dan katakanlah ada suku yang benar-benar tersembunyi, tidak pernah memahami apa itu es, bahkan mereka tidak tahu apa itu es, ya. Tapi kita bilang, kamu tahu nggak es krim? Dia tidak akan benar-benar tahu apa itu es krim. Apa itu es krim, ya kan? Es krim itu adalah susu yang didinginkan. No, es krim bukan susu yang didinginkan. Betul nggak? It's way too complex untuk menjelaskan es krim untuk kepada orang Afrika itu. Sampai kita membawa es krim itu sendiri dan kasih ke dia. Pada akhirnya dia akan memahami atau berjumpa dengan es krim secara personal. Gitu kira-kira. Nah, itulah yang sebenarnya berulang kali ditekankan tentang kenapa Tuhan harus menjelma jadi manusia. Begitu. Karena dia adalah Tuhan yang rindu untuk menyatakan dirinya kepada manusia atau berkomunikasi dengan manusia yang terhilang. Itu dalam definisinya kekristenan. Nah, dari situ akhirnya ketika Yesus ada di sini, Yesus ada di dunia, baru dia akan membicarakan tentang dia adalah sang anak manusia, dia adalah sang anak Allah, dia berkomunikasi dengan Bapa dan sebagainya. Nah, dari situ baru kemudian formulasi itu terus kemudian ditemukan, Trinitas. Oke. Semoga ini ya. Aku yakin bro bisa punya kapasitas untuk bisa memahami ini, karena banyak orang cuma memahaminya sebatas 1 tambah 1 sama dengan 2 begitu. Saya sejujurnya memang tidak pernah melihat Trinitas sebagai proklamasi yang bukan monoteistik. Saya
saya punya sedikit banyak pemahaman bahwasannya memang Tuhan selalu satu di dalam pemahaman Kristen juga, seperti sebagaimana Islam maupun Yahudi memahaminya. Ya, saya gini-gini juga sering nengok pembelajaran tentang Kristen ya, more than agama Islam, karena memang scholarship-nya masih sangat sedikit ya, terutama yang secular di situ. Tapi memang saya susah mengartikulasikannya dengan bahasa saya sendiri. Karena konsep ini memang way too foreign gitu, yang dimana baru mulai saya dalami itu baru sekitar 2, 3, 4 tahun terakhir, di saat saya pengen betul-betul mempelajari agama ya, sebagai bentuk memang untuk menambah ilmu saja gitu. Jadi saya ini bukan seorang polemisis, dan bahkan saya tidak pernah mau berdebat apalagi kalau masalah agama gitu kan. Dan sebenarnya menurut saya itu sesuatu yang fascinating ya. Saya melihat agama, semua agama terutama ya, in vacuum, itu sesuatu yang fascinating gitu. Dan memang salah satu konsep yang menurut saya banyak salah itu orang memahami tentang Trinitas gitu. Ya saya harap semoga kawan-kawan penonton saya, subscriber saya setelah mendengar ini punya sedikit pemahaman yang lebih baru tentang Trinitas. Dan memang saya tidak mau memproselytize ya. Sebelum pindah ke topik yang lain, aku pengen sedikit menekankan tentang kopi itu tadi. Jadi sebenarnya pada akhirnya, apakah ada di antara kita yang bisa kemudian memberikan sebuah definisi paten, ya? Definisi paten dan pasti tentang apa itu kopi? Aku rasa itu cukup sulit, ya kan? Bahwa untuk kemudian mengkomunikasikan kopi secara paten kepada orang itu adalah satu hal yang nggak tahu ya. Aku berposisi bahwa itu tidak mungkin. Tidak mungkin untuk memahami seutuhnya tentang apa itu kopi, es krim, dan sebagainya. Tapi kita bisa memberikan sebuah definisi tertentu yang mengarah kepada pemahaman orang tentang apa itu kopi dan es krim. Maka aku pikir ini adalah hal yang ini juga, bahwa Trinitas itu adalah sebuah upaya untuk kemudian menjelaskan tentang kemisterian Tuhan yang transenden ya. Kemisterian Tuhan yang kemudian jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Aku pikir gitu. Sehingga untuk kemudian menemukan dia, pribadi Tuhan, aku percaya akan sebuah proses perjalanan pribadi yang tidak harus selalu dikekang oleh tembok-tembok agama. Ini saya perhatiin ya, kayaknya Bro Andre ini comfortable dengan ketidaktahuan di dalam beberapa poin-poin tentang Tuhan dan bagaimana cara dia bekerja gitu. Bagi saya ini sesuatu yang baru, karena saya pernah berinteraksi dengan orang-orang dari kalangan Islam, pernah dari kalangan Buddha, dan ya Buddha ya paling sering. Kebanyakan dari mereka bukan tidak nyaman ya, tapi berusaha untuk mengetahui semuanya, terutama tentang yang berkaitan dengan teologi. Nah, sepertinya Bro dengan kapasitas sebagai seorang preacher cukup comfortable gitu loh dengan aku memang manusia, aku tidak bisa mengetahui Tuhan gitu. Apakah itu sesuatu yang memang diterima begitu saja, atau memang lebih kepada style sendiri mengakui ketidaktahuan itu? Sebenarnya untuk mengakui ketidaktahuan itu adalah sesuatu yang menurutku sangat alkitabiah, kalau mau pakai istilah itu ya. Sangat alkitabiah. Jadi kalau untuk aku membicarakannya dan mengatakan bahwa oke lah, kita kembali kepada apa itu kitab suci. Meskipun kitab suci pun, ini definisi Kristen dan agama lain pun berbeda. Ya kan? Nah, tapi anyway, katakanlah kita pakai istilah sama aja, kitab suci begitu. Kekristenan itu membuka satu ayat yang sangat menurutku sangat jelas dan clear sekali, bahwa misalnya di dalam Ulangan 29 dan 29 itu dikatakan bahwa ada hal-hal yang dibukakan kepadamu, dan hal-hal yang dibukakan kepadamu adalah untukmu dan keturunanmu. Tapi ada hal-hal yang memang tidak disingkapkan, yang sifatnya itu adalah bagiannya Tuhan. Jadi ada sebuah titik misteri, area misteri yang kita memang tidak akan bisa paham, yang dalam pengharapan kami kita akan paham setelah nanti kita ada dalam kekekalan itu, dalam arti ketika segalanya selesai begitu ya, menyatu kembali dengan pribadi ilahi itu, baru kita akan paham. Tapi hari ini ketika kita menghidupi kefanaan atau menghidupi dunia fisik, kita tidak akan bisa memahaminya. Dan bahkan Yesus pun sendiri, ini perkataan yang sangat kemudian memberikan salah satu titik kontroversi juga, bahwa Yesus bilang mengenai hari dan
saatnya anak manusia datang kembali, yaitu tentang tentang kesudahan segala sesuatu, Yesus pun bilang tidak ada yang tahu. Aku pun tidak tahu. Bapa yang tahu. Jadi maksudnya narasi-narasi ketidaktahuan itu adalah narasi yang seharusnya kita comfort aja. Karena kita itu harus mengerti bahwa sejauh mana kita beriman, bukan kita beriman dengan naif, tetapi bagiku, cukup untuk tahu apa yang harusnya aku tahu. Tapi selebihnya untuk sesuatu yang memang aku tidak tahu, ya bagiku, I have no problem untuk tahu. Will be good kalau aku tahu, tapi ya sudah, gitu. Saya minum dulu. Sure. Anyway, bro, aku punya sebuah kepengenan satu, misalnya nanti kalau dalam narasi misalnya katakanlah di sorga misalnya ya, nanti aku bisa ketemu Tuhan, aku pengen nonton film. Nonton film itu bagaimana awal dunia itu terjadi itu kayak gimana, aku pengen tahu. Itu kayak satu obsesi, melihat dinosaurus gimana, manusia purba bagaimana, itu kayak obsesi yang cukup besar. Dan melihat apa sih terjadinya itu sebenarnya gimana gitu loh. Yang kemudian menjadi kisah yang ada dalam kitab suci itu, aku pengen lihat semuanya. Karena aku suka yang begitu-begitu. Anyway, itu aku mau bilang aku tidak tahu. Saya sebenarnya juga ada sesuatu ya, katakanlah nanti misalnya, katakanlah memang ada Tuhan, dan saya punya kesempatan untuk bertanya gitu kan, untuk berinteraksi gitu sama Tuhan. Saya pasti tertarik untuk nanya tentang ya awal mula dunia salah satunya, habis itu tentang sejarah Nusantara yang apa namanya istilahnya yang nggak ketahuan gitu gara-gara dan lain hal gitu. Cuman saya pernah ngebayangin Gara-gara penghapusan. Iya, dan tapi gini saya bayangin genosida. Oke. Nanti kena flag. Oke, nanti. Oke, lanjut. Dan bertanya kenapa Tuhan? Gini, saya pengen tahu ini Tuhan, kenapa kamu sembunyikan gini. Iya. Paling saya bilang gini, aku nggak nyembunyiin, kalian yang perang satu sama lain akhirnya hilang, ya salah sendiri lah gitu kan. Iya juga ya gitu kan. Tapi oke lah, itu dulu satu pertanyaan yang memang saya pengen tahu. Nah bicara soal itu, ada pertanyaan terbesar nggak yang pengen ditanya sama Tuhan? Katakanlah suatu saat nanti bisa ketemu. Selain dari yang tadi. Pertanyaan terbesar ya. Nggak tahu ya, aku merasa bahwa aku cuman banyak kalau terbesar yang paling besar sih menurutku tidak. Menurutku aku ada beberapa pertanyaan yang aku pengen tahu aja gitu. Aku pengen tahu apakah betul alien itu ada, dan aku udah ngomong juga sama Yadi sih. Aku bahkan berpikir ya kalau nanti satu saat alien datang seru nih, agama-agama runtuh kayaknya, aku merasa begitu. Ya nggak tahu apakah nanti agama punya artikulasi sendiri juga buat itu, ya silahkan. Tapi karena aku merasa bahwa sampai saat ini aku udah cukup sih, maksudnya cukup dengan sejauh mana aku berproses dengan Tuhan. Bukan berarti cukup tuh aku nggak butuh lagi ya, tapi maksudnya aku cukup untuk bisa memahami kenapa aku ada di dunia ini, setidaknya meski aku tidak tahu seutuhnya apa, tapi apa yang harus aku lakukan dalam hidup. Gitulah kira-kira. Agama-agama runtuh tadi. Jadi nanti Kristen runtuh juga dong? Tergantung interpretasinya. Karena kalau interpretasinya egoistik, ya, interpretasinya ada pada hanya manusia, ya runtuh. Gitu. Karena kita kan berpikir kita tuh tokoh utamanya tanpa sadar. Agama apapun. Ya. Okay. Ya aku nggak tahu ya, aku mungkin agak terlalu berlebihan kalau waktu aku ngomong agama apapun, mungkin aku salah. Tapi karena aku mungkin belum cukup mempelajari seluruh agama ya. Tetapi sejauh agama-agama yang aku lihat, rata-rata agama-agama itu ada punya sebuah kecenderungan, apalagi Abrahamik ya. Kecenderungan untuk apa? Kecenderungan untuk mengutamakan diri sendiri. Dan yang kayak begitu-begitu, berantakan kalau alien datang. Karena kita terlalu kepedean gitu loh. Ya, anyway ini cuman imajinasi.
Saya nggak kayak bukan ngomong sama orang Kristen. Saya bingung sekali. Ada orang Abrahamik yang gini ngomongnya. Karena menurutku ketika kita mengerti kekristenan, mengerti pribadi Yesus, menurutku pribadi Yesus akan mengubah kita untuk berpikir tentang diri kita sendiri saja gitu. Jadi kita tidak lagi berpikir tentang diri kita, tetapi kita berpikir tentang saya cuman bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Saya cuman bagian kecil dari alam semesta. Saya cuman bagian kecil dari lingkungan saya. Kita menjadi way too selfish ya, ego sekali. Untuk kemudian narasi itu kan muncul dari apa? Narasi itu muncul kelihatan dari kita tuh, wah nanti saya akan diselamatkan, nanti saya akan masuk surga. Itu aja udah menunjukkan bahwa kita terlalu ego. Termasuk akhirnya itu kelihatan dengan mempersekusi orang lain yang tidak seiman dengan saya. Apalagi ada orang lain yang menolak ide tentang ketuhanan. Wow, itu langsung kita anggap sebagai manusia paling berdosa sedunia yang bakal masuk neraka. Kayaknya itu muncul dari mentalitas insecure menurutku. Ya, ya, saya setuju itu. Biasanya memang insecure. Dan ya jujur aja saya banyak mendapatkan komentar-komentar yang menunjukkan insekuritas itu. Dan fakta saya ngomong sekarang rada-rada curhat gini, saya menunjukkan kalau saya juga insecure. Tapi oke lah gitu kan, dimaki, caci maki, kayak udah menjadi makanan sehari-hari juga gitu. Tapi oke, cukup apa namanya yappingnya di saya pengen nanya nih, pertanyaan yang lain. Jadi gini, di dalam Islam dikatakan bahwasannya Yesus itu diturunkan kepadanya Injil. Menurut data sejarah itu tidak seperti itu. Nah, menurut Kristen itu seperti menarik. apa? Ya udah. Kenapa aku ketawa? Karena ya anyway banyak orang yang maunya begitu gitu kan. Ya oke. Sorry, pertanyaannya adalah menurut Kristen gimana? Apakah benar Yesus itu diturunkan kepadanya Injil? Ya, tidak ada narasi itu. Yesus diturunkan itu Injil dan sebagainya. Karena itu kan perspektifnya Islam kan. Perspektif Islam itu adalah Rasul itu diturunkan kitab, ya kan? Rasul diturunkan kitab, diturunkan syariat, itu kan perspektifnya Islam. Tetapi kan sebenarnya buat kekristenan tidak ada yang namanya Rasul itu diturunkan kitab. Bahkan definisi tentang kitab suci seperti Quran itu kan tidak didapatkan di dalam kekristenan. Tidak seperti itu. Jadi makanya narasi Injil diturunkan kepada Isa itu asing buat kekristenan. Karena kita kayak apa yang kita mesti jawab ya nggak ada gitu. Karena Injil itu kan adalah catatan Injil itu kan kalau dalam bahasa Yunani kan euangelion ya. Dan itu adalah konteks Yunani untuk menceritakan tentang seorang raja yang misalnya memerintah naik tahta atau putra mahkota lahir, itu euangelion. Itu menunjukkan sebuah pengharapan bahwa oke, kita punya masa depan sebagai sebuah nation. Pengharapan bahwa kita punya masa depan sebagai sebuah bangsa. Ada sebuah pimpinan yang akan membawa kita pada kejayaan, kemakmuran. Begitu ya kira-kira ya. Itu euangelion. Nah, kata yang sama itu dipakai untuk menggambarkan tentang kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Kedatangan Yesus Kristus itu membawa pengharapan. Pengharapan akan di tengah dunia yang penuh dosa, dunia yang terperangkap dengan agamawi, ya kan? Dunia terperangkap dengan kebenaran-kebenaran yang keliru. Kedatangan Yesus itu mendatangkan pengharapan, keselamatan. Gitu ya. Mendatangkan apa? Mendatangkan pembebasan atas kungkungan dosa. Dosa itu muncul pada dua bentuk, bro, dalam kekristenan. Yang pertama maksiat. Nah, itu yang mungkin dipahami oleh kita semua. Maksiat ya. Minum-minum, katakanlah berzina dan sebagainya and so on. Sebutin aja. Korup ya. Pimpinan yang menindas umatnya dan sebagainya. Nah, ini kita nggak usah terusin. Itu kita nggak usah terusin. Tapi dosa itu melembaga pada bentuk yang lain. Bentuk yang lain itu adalah karakter agamawi. Menarik ya? Maksudnya? Dosa itu mewujud. Satunya itu pada bentuk yang kita lihat maksiat itu kan. Penindasan, kejahatan dan sebagainya. Tetapi dosa itu sebenarnya mewujud pada bentuk yang lebih soft, yang orang seringkali tidak lihat, yaitu karakter beragama.
karakter yang kemudian membentuk sebuah struktur-struktur, oh, hukum agama begini, begini, dan begini. Nah, hukum agama yang begini, begini, begini itu sebenarnya kelihatannya mereka melakukan kewajiban agama. Berdoa, ya kan? Memakai jubah yang panjang. Terus kemudian mengajar tentang hukum agama. Tapi kenyataannya, sikap beragama itu tidak keluar dari hati yang sungguh-sungguh. Tapi sikap beragama itu keluar dari sebuah defense mechanism kita untuk kemudian menunjukkan, oke, saya harus menipu diri saya sendiri bahwa dengan cara melakukan hukum beragama ini, saya baik, saya safe, dan saya dianggap orang. Saya dihormati orang. Pada akhirnya, sikap beragama seperti itu muncul dari sebuah kesombongan, dari sebuah rasa insecure, muncul dari sebuah rasa sesuatu yang sebenarnya itu adalah justru lebih berbahaya. Pada masa Yesus pada waktu itu, para ahli Taurat itu mereka mengajarkan hukum agama yang memberatkan orang, membuat orang lain tertindas, membuat orang-orang yang tidak bisa match up dengan kemampuan beragama mereka itu kemudian menjadi tidak diperhitungkan, ya kan? Bro, sorry, lagi bareng? Oke. Agak putus-putus tadi. Nah, itulah yang kemudian Yesus lawan. Ketika dia muncul dengan narasi anugerah, ketika dia muncul dengan narasi bahwa aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi aku datang untuk orang yang sakit. Aku datang untuk mereka yang tertindas atau mereka yang terpinggirkan. Terpinggirkan oleh apa? Terpinggirkan oleh kaum agamawi. Gitu loh. Nah, jadi ada pengharapan akan pengampunan dari Tuhan, ada pengharapan akan keselamatan, ada pengharapan bagi orang-orang yang tertindas itu untuk kemudian, atau para pendosa itu ya, untuk menemukan apa? Menemukan keselamatan. Nah, karena orang ketika diperhadapkan dengan hukum-hukum, ya orang yang kelihatan maksiat akan tiba-tiba kayak berubah kayak orang agamawi banget. Ya, mungkin bisa. Tetapi apakah itu mengubah hati? Belum tentu. Tetapi ada orang yang kemudian di dalam dosanya menemukan pengharapan, menemukan pengampunan Tuhan, dan itulah yang kemudian membuat dia bertobat dari dalam dirinya. Itulah yang kita sebut sebagai Injil. Injil itu adalah berita yang membebaskan kita dari dosa dan agamawi. Jadi bukan buku. Bukan. Injil itu adalah berita tentang dunia yang berdosa, jauh dari Tuhan. Injil itu adalah berita tentang Tuhan yang tidak membiarkan umatnya binasa. Bukan Tuhan yang duduk di tahta yang siap untuk kemudian catatin dosa manusia. Mati lo ya, ntar gua hukum lo ya, bukan. Tapi Tuhan yang kemudian datang dan kemudian mendekat kepada umatnya, mencari yang berdosa, dan menyatakan pengampunan dan anugerah supaya mereka menemukan jalan untuk kembali kepada Dia. Gitu kan? Dan Injil itu adalah tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan Injil itu adalah tentang sebuah hidup yang baru. Jadi orang-orang yang diselamatkan itu punya hidup yang baru. Hidup yang baru buat apa? Hidup yang baru di dalam Tuhan. Jadi kita yang tadinya hidup untuk menghamba pada dosa, menghamba pada diri kita, pada ego kita, kesukaan kita, kenyamanan kita lah, penerimaan diri lah. Yang tadinya kita menghamba pada itu, kita sekarang menghamba pada Tuhan. Supaya kita hidup itu indah gitu. Hidup itu berarti. Itu keselamatan dalam Yesus. Itu Injil. Terus Alkitab yang dibaca itu apa? Alkitab itu adalah catatan tentang... Nah, Alkitab itu kan ada PL, ada PB ya. Aku langsung ngomong PB aja ya. Karena kekristenan kan membedakannya itu. Jadi, Alkitab itu adalah catatan tentang Yesus Kristus. Dan pribadinya dan keteladanannya yang kita pahami itu sebagai jalan keselamatan dan hidup. Jadi Alkitab itu adalah tentang ajaran Yesus Kristus yang diturunkan turun-temurun. Nah, begitu kira-kira. Itu Alkitab. Bukan kata Tuhan yang dibukukan, bukan ya? Tidak selalu. Tidak. Karena kan itu bisa containing itu. Oke. Ya, saya pernah dengar bahasa bahwasanya tidak word for word dari Tuhan yang verbatim, tetapi lebih kepada divinely inspired di dalam penulisannya. Benar gak? Dipercaya demikian. Dipercaya demikian. Wow, bahasa yang sangat diplomatis ya. saya terkejut, masih saya terkejut. Wow. Ya, karena itu kan adalah bahasa iman. Inspired by God, itu kan sebenarnya apakah itu bisa langsung diterima? Orang bisa nggak terima ya. Ya sudah, kalau nggak terima juga nggak apa-apa kan.
Nah, sekarang tinggal kita uji saja bahwa apa yang ditulis di situ apakah koheren dengan ajaran Yesus? Apakah itu adalah sesuatu yang nyambung, ya kan? Dan itu bisa kita trace. Apakah penulisnya itu adalah orang yang kemudian punya legitimasi sebagai seorang yang melihat Yesus atau seorang yang bersama-sama dengan saksi mata tentang Yesus? Nah, gitulah kira-kira. Nah, makanya orang kan bilang, ya itu kembali pada akhirnya apakah itu mau dipercaya begitu atau tidak. Oke. Ya, ini biar penonton saya yang mencerna itu ya. Kalau saya sudah cukup mencernanya. Saya mau nanya pertanyaan selanjutnya nih. Jadi di Waduh, dalam Islam ada maafkan ini. istilahnya. Oh, nggak apa-apa, saya malah senang begini. Ini kali ini jadi saya beberapa kali ya komunikasi sama, bahkan ada konten-konten saya ngomong sama pastor juga, Mm-mm. membahas, tapi lebih banyak bahas soal filsafat daripada membahas soal teologi gitu. Dan Yoi. sebenarnya yang kadang-kadang saya suka bahas itu teologi gitu, karena saya bisa membandingkan, saya punya reference point gitu Hmm. tentang bagaimana teologi yang saya pahami dan bagaimana yang agama Kristen pahami, dan itu sesuatu yang selalu menjadi sesuatu yang baru sama saya. Kalau filsafat Hmm. kebanyakan memang udah beberapa kali saya dengar itu, dan mungkin saya mendapatkan perspektif baru berdasarkan reasoning yang nggak saya lihat gitu. Hmm. Tetapi itu pure reason gitu loh, sesuatu yang memang oke, given enough time I can conjure that idea tuh gitu loh. Nah, Hmm. tapi kalau misalnya teologi, saya kebanyakan tidak bisa membayangkan itu gitu. Jadi ini betul-betul sesuatu yang baru, terutama di tempat di mana kebanyakan pemahaman tentang Kristen dan agama selain Islam itu sesuatu sering terdistorsi gitu. Apakah disengaja atau tidak. Jadi saya nggak bingung, excited, nggak tahu kalau penonton ya. Syukran. Saya lupa balasnya apa gitu. Saya Syukran bilang, katsiron. syukran kasiran khair. Paling Iya. khair Oke. baik artinya. Oke. Apa itu Rasul? Jadi di dalam Islam ada istilahnya kan, Rasul itu yang mendapatkan wahyu dari Tuhan dan disebarkan. Mm-mm. Ada beberapa Rasul, kalau nggak salah saya itu Ibrahim, Musa, Daud, Isa, Muhammad. Nah, di dalam Kristen Rasul itu apa? Rasul, kalau pada definisi Islam Rasul, oke. Jadi gini, Rasul itu di dalam kekristenan kita mesti memahami bahwa bahasa kekristenan itu ketika berbicara tentang Rasul itu tuh diambil dari bahasa Yunani yaitu apostolos. Ya, apostolos itu disematkan kepada orang-orang yang berada di sekeliling Yesus, terutama murid-muridnya. Makanya itu disebut sebagai rasul. Rasul Petrus, Rasul Yohanes, ya kan, dan sebagainya. Dan rasul itu adalah sesuatu yang kemudian dianggap sebagai figur berotoritas tadi itu, figur berotoritas yang melihat. Makanya kan dalam Alkitab dikatakan Petrus yang bilang bahwa apa yang kami lihat sebagai saksi mata, apa yang kami raba. Jadi itu menjadi penekanan atau penting buat kekristenan, karena ini saksi mata loh. Ini bukan orang yang ngawang-ngawang, ngarang-ngarang sendiri. Tetapi ini adalah kelompok orang-orang yang melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga sendiri, dan bersama-sama dengan Yesus. Jadi mereka mengenal Yesus, mereka tahu tentang ajarannya, dan mereka bersama-sama itu kemudian mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Itu Rasul. Ya, beda banget ya. Beda banget. Beda banget ya. Saya berusaha untuk tidak mengambil value judgment di sini, tapi ya beda banget. Iya. Oke. Bagaimana dengan bagaimana dengan nabi? Nabi itu kan kalau nabi itu ada pada tradisi perjanjian lama. Ya, tradisi Yudaisme. Jadi nabi itu dianggap sebagai penghubung antara Tuhan dengan umatnya. Jadi Tuhan berbicara kepada umatnya melalui nabi-nabi. Jadi orang-orang yang kemudian dianggap mempunyai sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan dia menyampaikan pesan Tuhan, itulah yang disebut nabi. Makanya di dalam perjanjian lama, nabi-nabi itu ada banyak begitu. Tapi tidak seperti dalam definisi Islam. Kalau Islam itu mengatakan Adam itu nabi.
Enggak, kalau kalau dalam kekristenan itu bahkan Yudaisme, Adam itu bukan nabi. Ya dia cuma manusia, bukan nabi gitu ya. Dia bukan orang yang kemudian datang kepada umatnya lalu menegur apa, bukan. Kayak gitu. Jadi nabi itu bahkan bahkan Abraham itu tidak disebut sebagai nabi. Karena dia itu bukan seorang pribadi yang kemudian ngomong kepada umatnya, tidak. Dia adalah seorang yang kemudian daripadanya eh turunlah yang namanya umat umat Allah ya, begitu ya. Dia adalah bapa orang beriman begitu dianggapnya. Jadi nabi itu cuman orang, makanya kita akan tahu yang namanya Elia, Elisa, Yeremia, Yesaya, karena mereka menyampaikan pesan Tuhan. Ya udah gitu nabi. Ya, ya oke. Ya sebenarnya saya waktu itu ada pertanyaan juga memang soal kalau definisi nabi itu adalah orang yang menyampaikan kebaikan, pesan Tuhan gitu kan. Adam itu manusia pertama. Kepada siapa beliau menyampaikan pesan itu? Karena cuma ada Adam dan istrinya gitu kan. Tapi oke, itu mungkin mungkin sesuatu yang akan saya bahas di sesi yang mungkin pakai bahasa Inggris supaya menjaga dari serangan-serangan yang tidak diinginkan. Oke. Em, Ya, apa namanya ya? Makanya tadi kita membuka obrolan ini dengan bagaimana berdiskusi lebih baik. Jadi awal-awal jujur aja saya pakai bahasa yang sehalus mungkin karena saya takut nih menyinggung perasaannya Bro Andre. Kalau salah Enggak. ngomong nanti nanti tiba-tiba gini tersinggung gitu kan. Mohon maaf loh saya prasangka nih. Tersinggung itu kalau channel Fupidon itu serang pakai audiensnya gitu, menggerakkan massa gitu kan, pakai bahasa topan gini kan. Rupanya tadi pakai bahasa tadi agama runtuh kan. Oh asik nih gitu kan. Dan nggak nyangka seorang Abrahamik gitu kan, fellow Abrahams gitu. Oke. Ya, Makanya saya aku paham perasaan seorang skeptik karena aku pikir nggak tahu ya, kalau menurutku perjalanan seorang skeptik itu perjalanan yang baik. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku mengalaminya gitu. Aku mengalami masa-masa menjadi skeptik. eh Ya, begitulah. Dan menurutku itu adalah masa yang kemudian baik untuk aku lalui, untuk kemudian aku menemukan sebuah menemukan sebuah keteguhan untuk berani dengan mengatakan aku mengerti apa yang aku percaya. Bukan hanya sekadar aku menghafal apa yang aku percaya. boleh cerita seperti apa perjalanannya? Oke. Jadi aku tuh sebenarnya sudah mulai skeptikal ketika ketika SMP sebenarnya. Jadi aku kan lahir dari keluarga yang oke, let's say Kristen tapi bukan Kristen yang gimana-gimana juga. Jadi aku familiar dengan kekristenan. Cuman aku berani testify bahwa struktur kekristenan yang aku hidupi waktu kecil, mengetahui kekristenan dari entahkah orang tua atau gereja, aku nggak tahu apa-apa gitu. Jadi aku tuh merasa bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang kekristenan, dan kekristenan yang pada waktu itu aku hidupi hanyalah sebagai sebuah identitas tradisi. Tradisiku adalah sebagai seorang yang lahir di keluarga Kristen, sebagai identitas bahwa aku ini Kristen, dan itu labeling. Tanpa sadar itu labeling yang kita udah tumbuh sebagaimana orang-orang pada umumnya hari ini kan. Di label aja, kita udah tahu langsung kita labeling diri sebagai agama apa. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Dan pada waktu itu, aku waktu masih SMP, aku bertanya kepada guru agama, which is pendeta sebenarnya. Dan aku tanya bahwa kalau Tuhan itu maha tahu, dia tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Dan kenapa Tuhan yang udah tahu begitu, dia ciptain manusia? Kenapa kalau dia itu kasih, kenapa dia bikin manusia sengsara? Dan pendeta itu kemudian dia bukan ngeles ya, dia nggak jawab sebenarnya. Dia kemudian cari topik yang lain, lalu kemudian selesai kelas dia panggil, lalu dia bilang, nanti kamu jadi ateis nih tunggal, gitu. Nah, sikap itu kemudian membuat aku merasa, oh iya ternyata ada opresi ya. Nah, cuman entah kenapa memang aku bukan orang yang juga filsuf banget gitu kan. Jadi aku ya sudah, aku jalani aja, melewati proses sampai ketika aku, long story short, aku masuk di sekolah teologi. Nah, masuk sekolah teologi ada satu momen di mana pada akhirnya aku menjalani beberapa semester dengan harus aku akui bahwa aku ateis. Begitu. Oh,
Yap. Wow. Jadi aku merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Aku punya keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada gitu. Nah, kenapa ya? Karena setelah eh, aku bisa ngomong begitu karena sekali lagi aku merasa bahwa aku tidak melalui proses yang seharusnya sebagai seorang Kristen, karena itu tadi, Kristen itu sebagai sesuatu yang identitas yang ditempelkan dan sesuatu yang aku hafalkan. Nah, itu yang kemudian aku, ya, dalam perjalanan demikian. Kemudian setelah perjalanan begitu berjalan, terus aku menjadi agnostik. Nah, menjadi agnostik dan kemudian ada satu momen di mana eh apa namanya, aku benar-benar mencari tahu. Aku nggak boleh kayak gini terus. Aku mesti benar-benar cari tahu kenapa, apakah ini benar. Apakah aku punya standing ground yang firm untuk kemudian percaya akan adanya Tuhan dan kenapa harus Yesus. Jadi aku benar-benar cari dan dalam perjalanan akhirnya aku menemukan, oke, aku rasa aku sudah menemukan sebuah kecukupan untuk bisa stand firm dan mengatakan diri sebagai seorang Kristen. Begitu kira-kira. Seperti apa itu momennya dan seperti apa reasoningnya? Momennya, sorry ya sambil korek kuping ya, gatel. Santai. Nggak keren banget. Iya sih sebenarnya, cuman oke lah gitu. Pertanyaannya keren tapi jadi mungkin orang, Terus pertanyaannya pas bagus lagi. Terus ya kan? gue korek kuping lagi. Momennya itu adalah sebenarnya ada hubungannya dengan video-video Muslim. Gitu. Ada hubungannya dengan video-video para polemikus Muslim yang menyerang kekristenan. Dan Mhm. dan sebenarnya jujur, aku harus mengakui bahwa ketika mendengar apa yang mereka polemikan itu, aku merasa kayak, well, kayaknya aku tidak bisa langsung menjawab secara lugas dan jelas. Kayaknya aku cuma bisa menjawab berdasarkan doktrin-doktrin yang aku paham gitu loh. Ya, doktrin-doktrin yang aku hafalkan itu. Makanya ada satu waktu di mana aku menarik diri banget dan kemudian aku mulai mencoba untuk mencari bahwa cukup benar nggak aku percaya pada Yesus. Nah, jadi reasoningnya apa? Reasoningnya itu adalah ketika aku mulai menyadari bahwa ternyata ada sesuatu yang spesial di dalam kebangkitan Yesus. Gitu. Menurutku peristiwa itu tidak sesederhana hanya kubur kosong. Sebagai seorang Kristen, aku cuma berpikir kubur kosong itu, ya udah Yesus kan Tuhan, karena dia Tuhan makanya dia bangkit gitu. Aku cuma melihatnya sebagai informasi itu saja. Tapi ternyata sebenarnya kubur yang kosong itu kan memuat begitu banyak hal yang sebenarnya kita tidak tahu, bahwa kubur kosong itu mengubah mentalitas murid-murid yang tadinya ketakutan, pemikiran murid-murid pada hari itu yang berpikir Mesias politik gitu kan. Dan mereka kemudian menemukan bahwa Yesus yang mereka ikuti sebagai Mesias politik itu berakhir sebagai penjahat di kayu salib. Itu tuh menghancurkan mereka sekali. Tapi kemudian fakta bahwa ternyata mereka berubah, mentalitas mereka, memberitakan Yesus sebagai Tuhan, menurutku itu butuh sebuah lompatan iman. Oke, pelan-pelan. Membutuhkan sebuah kejadian yang luar biasa yang membuat mereka tuh begitu. Gitu loh. Dan mereka itu menjadi orang yang tiada gentar untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan, dan mereka beresiko untuk kehilangan segala sesuatu. Tidak ada motif untuk, menurutku, menciptakan sebuah agama baru di sana. Apakah ada motif untuk kemudian mereka kadung malu gitu? Menurutku, I don't think so. Karena cerita-cerita tentang kebangkitan Yesus itu cerita yang apa adanya. Ya, mungkin bro pernah baca tentang Gary Habermas, ya, aku ikuti dia sekali dan aku mencoba memikirkan dan kemudian mengkontra narasi dia juga. Tapi aku pikir aku memilih untuk kayaknya lebih rasional untuk mengikuti argumennya dia juga. Jadi pada akhirnya narasi tentang catatan siapa yang menjadi saksi mata kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang memalukan. Karena kalau membuat agama baru itu kayaknya butuh ekstra untuk lebih rapi. Fakta bahwa kemudian orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak bisa melakukan upaya yang berarti untuk membendung narasi kebangkitan Yesus. Dan arti dari kebangkitan Yesus itu sendiri mempunyai makna teologis di mana Yesus yang bilang, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dia itu bisa antara jadi penipu
antara jadi seorang yang halusinasi, ya, seorang halu aja gitu ya. Karena kan dia bisa jadi liar, dia bohong, dia cuman seorang yang jual obat aja, ya pada akhirnya dia nggak akan bangkit. Atau dia penipu, atau dia adalah seorang halu. Halu itu artinya ya dia yakin dia itu Mesias, tapi ya pada akhirnya kan harusnya dia nggak bangkit. Tapi yang terakhir dia beneran Tuhan, karena dia waktu dia ngomong begitu, dia bangkit dan yang membangkitkan dia itu adalah Sang Bapa, maka itu membuktikan omongan dia benar, bahwa dia adalah Tuhan. Nah, itu yang kemudian menurutku ada satu proses murid-murid untuk kayak aha gitu loh. Karena bersama Yesus pun murid-murid belum tentu paham, karena mereka udah punya background, pemahaman tertentu tentang untuk apa dia datang kan. Tapi kemudian mereka kayak ngerti, dan Yesus ngomong tentang memikul salib, apa ya, kalau dalam bahasa Romawinya tuh, bahasa Latinnya tuh cursus pudorum ya. Cursus pudorum tuh lawan dari cursus honorum. Cursus honorum itu adalah ketika seorang kaisar masuk untuk naik ke tahta, Yesus justru masuk untuk jadi penjahat, dihukum jadi penjahat, disalib. Itu kayak momen-momen yang kayak mengubahkan mental para murid, mengubahkan hidup mereka, mengubahkan tujuan hidup mereka. Dan aku menemukan satu standing ground yang buatku rasional untuk kemudian menjadi seorang pengikut Kristus begitu. Nah, itu yang aku pikir mungkin cerita panjang yang dipendekkan. Kayak gitulah. Saya lagi bukan tulisan pertanyaan tadi. Santai, bro. Ada nggak sosok Kristen favorit? Sosok apa namanya, tokoh kira-kira siapa dan kenapa? Tim Keller. Tim Keller ini dia hidup kontemporer dengan kita, dan dia adalah seorang filsuf, tapi dia juga adalah seorang pastor juga. Dia theologian, dan dia sudah meninggal ya. Dan aku tuh pada momen-momen itu tuh kemudian banyak berubah ketika aku membaca tulisan-tulisan dia gitu, mendengarkan khotbah dia. Kayak aku merasa bahwa ini kekristenan yang aku selama ini nggak pernah tahu gitu. Dan Seperti apa itu? yaitu kekristenan yang sebenarnya kembali pada berita yang sesederhana itu. Karena yang aku tahu selama ini Kristen itu adalah saya berdosa, jadi saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saya masuk surga. As simple as that. Ya nanti kalau ngomong turunannya yang lain ya sudah, nanti silakan ngomong. Cuman aku menemukan bahwa ada sesuatu yang lebih dari hanya sekadar aku yang diselamatkan. Tapi bagaimana hidupku, bahkan hal yang paling dalam hatiku, yang selama ini aku tidak sadari, itu dirombak oleh Injil. Dirombak oleh kebenaran itu sendiri gitu loh. Jadi aku merasa bahwa tanpa untuk tidak bermaksud mengecilkan tokoh-tokoh kekristenan atau dosen-dosen yang selama ini juga ngajarin aku. Tapi maksudku aku merasa aku menemukan sesuatu yang sangat jauh berbeda narasinya tentang hidup seorang yang hidupnya itu berubah dari yang tadinya hidup untuk kepentingannya, hidup untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya, hidup untuk memberi makan, kalau aku sebut itu berhala-berhala dalam diri. Berhala kesombongan, berhala kenyamanan, greedy ya, kenyamanan, berhala aktualisasi diri, penerimaan, berhala kontrol, kayak pengen ngontrol segalanya. Itu tuh kayak dihancurkan oleh berita Injil itu, atau apa yang Yesus datang itu. Ya aku pikir itu yang kemudian membuat aku kayak, oh itu titik awal tuh. Selain dari ya yang lain, tapi aku pikir itu nama yang aku perlu sebut. Saya mau tanya beberapa pertanyaan lagi sebenarnya. Tapi waktu kita udah mau habis. Cuman bolehlah sebelum pertanyaan terakhir, mungkin bisa bantu jawab. Kenapa ada namanya Kristen Protestan dan Katolik? Kenapa ada Ortodoks dan lainnya? Itu apa sih sebenarnya gitu? Itu kalau aku sebut dalam bahasa gini ya, pendekatan sejarahnya tuh adalah kekristenan itu kan pada mulanya itu kan tidak ditujukan untuk jadi agama. Bahkan oleh Yudaisme itu disebut sekte. Kenapa sekte? Karena dianggap menyimpang dari Yudaisme atau dari nilai-nilai tradisi Yudaisme yang selama ini udah di-preserve ya. Ada orang-orang yang mengikut seorang rabi namanya Yesus gitu.
Tetapi kan ini orang Kristen sendiri, perspektif orang Kristen sendiri bahwa ini bukan sesederhana mengikut seorang rabi namanya Yesus, tapi mereka menemukan kebenaran di dalam berita keteladanan seorang Yesus Kristus. Jadi kemudian mereka mendefinisikan diri sebagai para pengikut Yesus, dan kemudian kekristenan itu merupakan komunitas-komunitas yang ada di kota-kota. Gitu kira-kira ya. Dan disebut Kristen pertama kali di Antioquia. Dan kenapa Antioquia? Karena itu adalah salah satu pusat utama dari komunitas orang Kristen terbesar pada zaman itu. Di abad pertama gereja mula-mula itu ada 5 pusat kekristenan atau 5 pusat kota ya. Di Roma, di Yerusalem, Antioquia Syria, lalu di Alexandria Mesir gitu kan ya. Nah, titik-titik itu kemudian dalam perjalanan kan pada akhirnya karena memang dia tidak bermaksud untuk jadi sebuah agama, maka dia kemudian berkembang dalam tradisi-tradisi yang memang spesifik pada tempat-tempat tersebut. Nah gitu ya. Nah dari situ kemudian secara simple kemudian ada yang namanya gereja barat dan gereja timur. Nah, gereja barat itu diwakili oleh Roma karena kekuatan, I have to say bahwa ada faktor kepentingan untuk menjadikannya sebagai pusat dan acuan gitu ya. Jadi makanya gereja barat, gereja Katolik, lalu kemudian gereja timur itu yang sebenarnya ada beberapa tapi salah satunya Ortodoks yang kita mungkin dengar hari ini. Sebenarnya ada gereja Koptik di Mesir juga, itu bisa disebut timur gitu juga. Nah, jadi dari gereja pada tahun lupa lagi pada tahun 1056, 54 apa 56. Skisma itu ya. Terjadi skisma, lalu kemudian bisa aku bilang pada saat itu masa-masa gelap di mana karena kekristenan sempat jadi agama negara ya. Karena agama negara, makanya orang yang tidak mau ikut Yesus pun harus jadi Kristen. Nah, itu cilaka tuh. Itu udah cilaka banget tuh. Nah, makanya kemudian orang-orang membawa diri yang belum beres, akhirnya jadi pemimpin agama, ya kan? Terus kemudian ya sudahlah, sangat mudah sekali untuk kemudian mereka ada dalam perpecahan, ego masing-masing, ada kepentingan politiknya, dan akhirnya skisma. Nah dari skisma itu kemudian gereja makin kuat lah yang namanya entitas gereja Katolik berjalan sendiri dan sebagainya. Lalu terjadi reformasi, makanya dari tubuh gereja Katolik keluar yang namanya gerakan Protestantisme. Nah, Protestantisme ini atau Protestan itu adalah suatu gerakan yang muncul karena kalau aku bilang adalah sebuah respon alami ya, dari orang-orang yang kemudian berusaha untuk kembali kepada ajaran yang lebih ortodoks ya, ortodoksi, atau ajaran yang lebih mendasar dari ajaran Kristen. Karena pada hari itu gereja bertumbuh kembang dengan dogma-dogma tambahan, salah satunya. Dogma-dogma tambahan, salah satunya yang mungkin tidak bisa disangkali juga, ada misalnya praktik-praktik indulgensia, penjualan surat penghapusan dosa, dan sebagainya. Jadi Protestan keluar. Nah, gitulah kira-kira. Sehingga kekristenan itu banyak alirannya nggak? Oh iya banyak. Karena kekristenan itu tidak memberikan sebuah penekanan pada agama itu cuma satu dan dipagari dengan sebuah keharusan harus A pada artikulasi A semuanya gitu ya. Kalau mungkin kita sebutnya A-nya harus Times New Roman, fontnya mesti 12, spasinya 1,5, nggak boleh lebih, nggak boleh apa, nggak boleh keluar. Kekristenan itu memberikan ruang untuk masing-masing orang itu berproses dan menginterpretasikan. Memang terkesan pada akhirnya tuh liar, terkesannya demikian. Tapi menurutku pada akhirnya kita harus jadi manusia kok. Kita harus jadi manusia yang punya sebuah ruang untuk bereksplorasi. Kalau agama itu udah kemudian membuat kita tuh jadi agama kan pada umumnya tuh cuman apa ya, mengatur apa yang orang kelihatannya ya, tetapi tidak mengubah identitas orang gitu. Nah itu yang menurutku kekristenan itu memberikan ruang bahwa harus dimulai dari identitas, dimulai dari dalam di sini gitu loh. Ya gitulah, semoga jawabannya yang ribet itu jadi mudah untuk dimengerti. Dapat kok inti jawabannya. Jadi oke. Iya. Oke dah kalau gitu kita ke pertanyaan terakhir nih. Kembali ke awal cerita kita tadi ya. Kalau Yesus sekarang hidup dan berprofesi sebagai seorang streamer,
Game apa yang dimaininnya? Apa yang akan dimaininnya? Game apa yang bakalan dimaininnya? Game apa yang akan dimainkannya? Aku khawatir aku tidak terlalu tidak terlalu qualify untuk menjawab ini karena aku tidak bisa menyebut diriku sebagai gamer sekarang karena aku udah lama nggak main game. Tapi sejauh game yang aku lihat dan aku amati, aku pikir mungkin Yesus adalah seorang yang jika memang dia memilih jalan untuk main game, ya, Hmm. jadi belum tentu juga dia akan main game, tapi aku rasa dia main game tipis-tipis, tapi kalau memang dia adalah seorang streamer dan memilih jalan untuk main game, mungkin dia akan main game apa aja, begitu. Mungkin dia akan juga main Mobile Legend, aku pikir. Dan dia masuk di dalam Discord. Dia bukan orang yang... Dia adalah orang yang tertarik pada pribadi. Tertarik pada hubungan relasi. Gitu. Saya bisa bayangin gitu kan, misalnya ada yang kena kill gitu. Pak, aku kena kill sama siapa? Sama Yesus gitu. aku Terus dibunuh dibangkitkan Yesus. lagi. Di-revive lagi. Di-heal. Ada loh game yang kayak gitu apa shooter, hero shooter yang punya skill tuh nge-revive. Jangan-jangan Iya. itu salah satu skillnya kan. Ya saya bayanginnya Kalau... malah Mm. Silakan. Ya aku tahu kan gamenya tuh, aku pernah main kayak begitu. Aku pusing aku lihatnya. Aku tipikal orang yang kalau main apa kayak FPS ya, game FPS ya itu ya. Yang tembak-tembak dulu pas pada zamannya apa tuh yang teroris Counter Counter Strike ya. Strike. Pusing aku langsung, habis main langsung aku pusing kayak mabok. Gak bisa Oh iya. begini-begini. Tapi tadi saya terpikir gitu, kalau Yesus mungkin masih hidup, maksudnya hidup sekarang, mungkin main gamenya Minecraft kali ya. Tahu kan game Menciptakan Minecraft kan? sesuatu ya. Iya, Ya aku nggak mencipta main loh, sesuatu. serius. Sama sih sebenarnya, saya juga nggak ngerti appeal-nya di mana. Cuman saya bayangin gitu, Yesus tiba-tiba bangun semacam, bukan arena ya, kayak semacam hall gitu, tempat orang bisa berhubungan satu sama lain gitu. Ya bukan sermon juga, cuman ya ngobrol bareng gitu. Itu kalau misalnya itu bayangan dari saya. Ya itu aja semua pertanyaannya. Terima kasih banyak nih Thank Bro you. Andre. Ya, Thank you, bro. saya stop. Oke. Sudah 99%.